Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Saudara-saudara mahasiswa STAI maupun STIP Alamin Kabupaten Lumbu yang saya hormati, dan kawan saya yang ada di samping kanan saya, narasumber utama di acara pelatihan karya tulis ilmiah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Sebelumnya sudah. Baik, mengawali kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini, mari kita awali kegiatan pelajaran kita dengan sama-sama melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi tentang karya tulis ilmiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, sebelumnya saya akan membacakan beberapa biodata riwayat hidup atau kurikulum vitae daripada narasumber kita pada pagi hari ini. Ini materi pertama, nanti materi kedua jam 10. Dan oleh sebab itu kita langsung bacakan saja biodata beliau. Nama Sofia Samratulangi, Magister Pendidikan, alamatnya di Dusun Lanta, Desa Rasabou, Kecamatan Huu, Kabupaten Lumbu. Tempat tanggal lahir beliau di Dompu, tanggal 7 Oktober tahun 1990. Berarti sekarang usianya sudah 28, 29 ya. Ya, masuk 30. Dan pendidikan beliau SD 05 Rasabou Kecamatan Huu, SMP-nya di SMP 1 Huu, SMA-nya SMA Negeri 1 Huu, dan S1 beliau menempuh pendidikan di STKIP Bima pada program jurusan pendidikan ekonomi. Sedangkan S2 beliau UMM Malang, Universitas Muhammadiyah Malang ya, jurusan Magister Kebijakan Pengembangan Pendidikan. Itulah S2 beliau, riwayat pendidikan. Sedangkan riwayat organisasi yang pertama, sekretaris KNPI di bidang perempuan, anggota komunitas Bojo Matundi atau Kamputi ya. Dan yang ketiga adalah sekretaris Kode Pena atau komunitas dosen penulis bidang iklan. Wah, pas ya. Acara kita hari ini kembangkan diri untuk mulai menulis. Beliau juga selaku koordinator di komunitas dosen penulis. Dan yang keempat, riwayat organisasinya adalah pengurus FKMPD atau Forum Komunikasi Mahasiswa Pasca Sarjana dan dosen bidang pendidikan, agama, dan budaya. Dan beliau juga pernah melakukan kunjungan luar negeri atau study tour ke 3 negara. Yang pertama di negara Thailand, di sekolah SD SMP Islam di Thailand. Terus yang kedua adalah di Singapura, di kampus UICM ya. Dan yang ketiga adalah di Malaysia, kampus Malaya University. Itulah beberapa kunjungan belajar studi tour di 3 negara. Mudah-mudahan dari beberapa pengalaman ini bisa dikontribusikan kepada mahasiswa-mahasiswa semuanya, sehingga para yang hadir hari ini bisa mengikuti jejak pemateri hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, itu dia beberapa riwayat hidup yang sudah saya bacakan, dan kita akan dengarkan bersama-sama pemaparan materi yang berjudul dasar-dasar karya tulis ilmiah. Ya, jadi tentang karya ilmiah, apa saja yang harus dipersiapkan untuk mahasiswa dalam menulis makalah, skripsi, atau riset, penelitian, dan sebagainya. Kita akan mulai dan kita akan berikan kesempatan untuk aturannya. Pemateri akan menyampaikan materinya 20-25 menit, dan nanti ada tanya jawab 15 menit, baru sesi pertama selesai dan kita akan istirahat sejenak dan lanjut pada pemateri kedua. Praktek menulis nanti difasilitasi oleh dosen-dosen berikutnya. Baik, kita akan berikan kesempatan kepada
Ibu Sofia Samratulangi MPD untuk memberikan materi. Warnanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job. Oke, teman-teman, terima kasih kepada moderator yang sudah membacakan kurikulum vitae saya. Cuman beliau agak susah menyebutkan nama saya. Dari kemarin cuman Sofi MPD saja. Sofia, Aslinya Sofia Samratulangi. Sofia. Oke. Nggak apa-apa. Terima kasih. Teman-teman semuanya, ada yang dari STKIP? Yang dari STKIP angkat tangan. Berapa orang? Satu, dua. Itu pun bukan dari PGSD sepertinya. PGSD. Biologi. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan berbagi ilmu ya kepada teman-teman semuanya, bahwa yang namanya penulisan karya ilmiah itu wajib bagi setiap mahasiswa semester 1 sampai semester 8 itu, apalagi yang semester 8. Yang semester 8 itu sudah diwajibkan untuk menulis yang namanya karya ilmiah. Karya ilmiah itu apa? Siapa yang sudah pernah dengar apa itu karya ilmiah? Ayo, apa itu karya ilmiah? Teman-teman pernah dengar karya ilmiah? Pernah dengar karya ilmiah? Pernah, oke. Apa itu karya ilmiah? Salah satu saja. Oke, baik. Teman-teman, sepertinya kita wajib belajar tentang penulisan karya ilmiah. Nah, di sini ada kata apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karya yang ditulis, dikembangkan dan diteliti oleh orang atau sekelompok orang yang melakukan penelitian terhadap suatu masalah yang ingin dikaji. Kebenarannya berdasarkan paparan fakta data dengan berbagai riset atau penelitian. Itulah yang dimaksud dengan karya ilmiah. Teman-teman nanti setelah semester 5, 6, 7 akan dihadapkan dengan penelitian. Sebenarnya dari semester 1 ini memang sudah diajarkan tentang apa itu penelitian, baik itu penelitian skala kecil maupun penelitian skala besar. Penelitian skala kecil itu seperti makalah. Teman-teman sudah pernah membuat makalah? Oke, sudah. Teman-teman pastinya, apalagi teman-teman yang dari semester 5 yang jelas sudah pernah membuat makalah. Sudah pernah mempresentasikan makalahnya? Oke, sudah. Bagaimana Mbak yang di depan? Sudah pernah mempresentasikan makalahnya? Sudah. Nah, bagaimana rasanya mempresentasikan makalahnya? Agak gugup sih kalau belum menguasai makalahnya. Benar, agak gugup kalau belum menguasai. Tidak seperti itu seharusnya. Karena makalah itu juga adalah bagian yang sangat penting untuk teman-teman ketahui, supaya melatih teman-teman untuk bisa beradaptasi di depan kelas. Karena teman-teman adalah calon. Oke, teman-teman itu adalah calon guru. Jadi bagaimana di dalam kelas itu harus bisa menguasai dengan penulisan karya ilmiah itu tadi. Karya ilmiah. Oke, saya lanjut. Oke, di sini saya akan menjelaskan itu apa macam-macam karya ilmiah. Yang pertama itu ada laporan. Laporan, teman-teman pernah jadi anggota apa ya? Pokoknya organisasi. Teman-teman ikut organisasi? Ada yang berorganisasi di sini? Ada yang berorganisasi kan? Nah, semua teman-teman berorganisasi. Jadi dalam organisasi itu biasanya teman-teman ada yang namanya pengurus. Nah, di dalam pengurus itu teman-teman akan disuruh untuk memberikan hasil laporan terhadap apa yang teman-teman lakukan. Itu namanya juga sebagai dari karya ilmiah. Itu yang
yang kedua adalah artikel. Artikel itu adalah ringkasan dari penelitian yang akan kita laksanakan. Kemudian yang terakhir, yang kedua, tiga itu adalah hasil penelitian. Nah, ini skripsi. Skripsi ini ditempuh oleh teman-teman yang sarjana S1, pokoknya yang S1. Jadi teman-teman wajib fardu ain untuk melakukan penelitian untuk menempuh gelar S1 tadi, di mana dilakukan dengan syarat pada calon strata 1 atau S1. Skripsi itu wajib bagi teman-teman. Jika tidak ada skripsi, jika teman-teman tidak memiliki skripsi, teman-teman tidak bisa menerima ijazah, karena syarat wajib dari itu adalah skripsi. Percuma teman-teman kuliah 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun jika tidak memiliki skripsi atau karya ilmiah yang bernama skripsi ini. Jadi teman-teman percuma kalau tidak memiliki skripsi. Oke, yang kedua, ini tesis. Nah, tesis ini dilakukan sebagai syarat pada calon strata 2 atau magister. Nah, tesis ini sama seperti teman-teman waktu S1. Cara menempuhnya juga adalah dengan cara melakukan riset atau penelitian, studi kasus bisa. Kemudian yang keempat itu ada namanya disertasi. Disertasi ini dilakukan sebagai syarat pada calon dokter. Teman-teman semuanya punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa S2 insya Allah nanti. Jika teman-teman memiliki IP 3, nanti oleh pihak kampus akan diusahakan teman-teman bisa melanjut S2. S2-nya yang jelas di kampus-kampus negeri, bukan kampus yang swasta, insya Allah. Tapi dengan syarat itu tadi, yang pertama harus teman-teman rajin kuliah, IPK-nya 3, karena teman-teman semuanya sudah dibiayai oleh gubernur. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk aktif, untuk rajin berkuliah. Oke, yang keempat itu tadi disertasi. Disertasi ini sebagai syarat calon dokter. Teman-teman sudah pernah dengar kata dokter? Pernah kan dengar kata dokter? Yang namanya dokter itu levelnya sudah semakin tinggi. Namun kita tidak sampai di situ. Kita hanya membahas di sini 2 poin saja, yaitu tentang makalah dan skripsi. Oke, itu kan memulai tentang sistematika penulisan karya ilmiah yang berupa penulisan makalah. Namun di sini bukan menjelaskan tentang apa itu makalah. Teman-teman pasti tahu, sudah pernah bahkan sering, teman-teman yang dari semester 5 bahkan sering setiap kali ada kegiatan perkuliahan pasti ada yang namanya presentasi makalah. Mau dalam bentuk makalah apapun itu, dari program studi apapun pernah teman-teman lakukan. Yang pertama itu makalah itu adalah karya tulis yang memuat pemikiran atau masalah tentang topik tertentu. Yang jelas ini adalah tugas kuliah yang teman-teman tempuh. Makalah ini itu adalah studi literatur. Makalah ini adalah studi literatur. Studi literatur maksudnya di sini setiap pembahasan yang kita ambil contoh atau topiknya seperti ini. COVID-19 merusak generasi Indonesia. Contohnya seperti itu makalah topiknya. Nanti kalian akan melakukan studi literatur di mana berbagai sumber kalian teman-teman semuanya bisa cari di media sosial berupa Google. Kemudian Google Classroom bisa ya. Di Google Classroom juga bisa teman-teman cari di situ. Makalah itu bisa saja terdiri dari beberapa teman, bisa sendiri, per kelompok juga. Oke. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan juga tentang sebelum ke makalah dan skripsi. Kita terlebih dahulu mengetahui skripsi itu apa. Seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman, bahwa skripsi itu adalah sesuatu yang wajib bagi teman-teman yang menempuh strata 1 atau S1. Sesuatu yang wajib, karya ilmiah yang wajib teman-teman dapatkan
yang wajib teman-teman dapatkan untuk menempuh gelar S1, di mana suatu karya ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian teman-teman sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Oke, kembali ke sistematika penulisan makalah ya teman-teman. Ini ada yang pertama, ada sampul makalah. Sebelum melakukan penelitian atau sebelum melakukan studi literatur dalam makalah yang dibagikan oleh dosen-dosennya, biasanya teman-teman akan menentukan sampul makalah. Judul makalah yang teman-teman garap itu biasanya akan dimuat pada awal makalah atau cover makalah. Kemudian ada nama pembuat. Nama pembuat itu ada nama kelompok bisa, per individu juga bisa. Kemudian yang ketiga itu ada kata pengantar. Kenapa kata pengantar wajib dalam makalah? Nanti dalam makalah kata pengantar itu biasanya ada ucapan dari pembuat makalah, makanya diwajibkan harus ada kata pengantar. Kemudian ada daftar isi. Ya penulisannya isi, harusnya isi. Ada daftar isi. Nah, daftar isi mencakup semua apa yang teman tulis dalam makalah itu. Kemudian yang kedua ada latar belakang. Latar belakang ini membahas tentang topik yang diangkat oleh teman-teman yang dijadikan kajian dalam pembuatan makalah. Seperti yang Ibu bilang tadi bahwa contoh permasalahan COVID-19. Permasalahan COVID-19 yang tidak terselesaikan di Indonesia bisa jadi topik utama teman-teman dan akan dibahas pada latar belakang masalah istilahnya. Kemudian yang ketiga itu pembahasan. Pembahasan ini adalah bagian inti dari makalah. Rangkaian isi dari topik atau masalah yang akan dikaji itu adalah makalah. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini mencakup seluruh penulisan teman-teman makalah. Penulisan makalah dari awal sampai pembahasan itu ada di penutup ringkasannya. Nanti dijelaskan di penutup itu bahwa teman-teman telah membahas ini, bahwa kesimpulan itu dia mencakup seperti yang saya jelaskan, mencakup semua yang teman-teman bahas di awal itu tadi. Seperti gini kesimpulannya adalah COVID-19 tidak akan berakhir jika tidak saling kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah. Misalnya seperti itu kesimpulannya. Kemudian ada saran dan kritik. Setelah kesimpulan itu ada namanya syarat dan kritik. Saran dan kritik ini kenapa diwajibkan? Karena makalah yang kita buat tidak sesempurna yang maksudnya saran dan kritik itu kita butuhkan kepada teman-teman supaya membangun, supaya apa yang kita tulis ada yang memperbaiki. Kemudian ada saran dari teman-teman yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah daftar rujukan. Teman-teman tahu apa itu daftar rujukan? Daftar rujukan itu adalah daftar pustaka atau daftar literatur. Daftar literatur yang teman-teman ambil dari mana? Misalnya dari judul yang teman-teman tadi angkat, teman-teman dapat dari mana, dari buku siapa, karangan siapa. Itu wajib harus ada di dalam penulisan karya ilmiah. Lanjut. Ini adalah sistematika penulisan karya ilmiah, yaitu skripsi. Teman-teman tahu apa perbedaan skripsi dengan karya ilmiah yang bernama makalah? Tadi saya sudah jelaskan apa yang membedakan antara skripsi dengan makalah. Oke. Apa yang membedakan skripsi dengan makalah? Teman-teman bisa baca kembali. Kalau makalah itu adalah apa yang di bawah? Bisa dilihat? Bisa dilihat? Nggak bisa lihat? Oke. Makalah itu adalah karya tulis yang memuat pemikiran atau masalah tentang topik tertentu. Seperti yang saya bilang tadi, makalah itu
dia terdiri dari studi literatur. Makalah itu makalah yang ditugaskan oleh dosennya, karya yang ditugaskan oleh dosennya kepada mahasiswa. Sedangkan kalau skripsi itu yang bedakan. Sedangkan kalau skripsi mahasiswa sendiri yang menentukan judulnya apa. Kalau makalah itu tugas langsung dari dosen. Kalau skripsi itu dia teman-teman sendiri yang menentukan judulnya, teman-teman sendiri yang akan melakukannya, teman-teman sendiri juga yang akan melakukan penelitian di lapangan. Kalau makalah bisa juga seperti itu, namun dia membutuhkan proses yang sangat singkat. Jadi teman-teman bisa mengetahui perbedaan makalah itu adalah benar. Makalah itu adalah tugas kuliah yang ditugaskan oleh dosennya kepada mahasiswa. Sedangkan skripsi itu adalah mahasiswa yang menentukan, mahasiswa yang menyelesaikannya, mahasiswa yang mendapatkan gelarnya. Nah, itu yang membedakannya. Bisa dipahami? Bisa. Kenapa harus bahas skripsi? Harusnya teman-teman yang semester 1 cukup di makalah dulu. Karena di sini ada teman-teman yang dari semester 5. Nah, teman-teman pun akan mendapatkan atau akan ada mata kuliah yang membahas tentang penulisan karya ilmiah. Jadi di sini hanya sebagai pengantar saja. Semoga teman-teman nanti tidak lupa. Oh, kayaknya saya pernah melakukan pelatihan tentang penulisan karya ilmiah. Jadi ada dasar. Jadi teman-teman tidak kaget kalau ada lagi kegiatan workshop yang membahas tentang penulisan karya ilmiah. Di sini teman-teman tadi sudah ada beberapa yang mencatat bahwa sistematika penulisan karya ilmiah skripsi ini sama dengan sistematika penulisan karya ilmiah bernama makalah. Di situ ada sampul, halaman judul, halaman pengesahan. Nah, halaman pengesahan ini dibutuhkan kepada teman-teman semuanya sebagai yang mengesahkan. Seperti ada dosen penguji, dosen pembimbing. Nanti dosen pembimbing, dosen penguji itu yang akan mengesahkan makalah skripsi teman-teman semuanya. Jika sudah fix dari pembimbing dan penguji, otomatis makalah skripsi teman-teman akan diuji publik, akan diuji di hadapan dosen penguji. Kemudian di halaman pengesahan itu ada kata pengantar seperti yang ini, sama halnya dengan pembuatan makalah. Cuman kalau makalah itu dia lebih spesifik, maksudnya lebih ringkas. Nah, kalau di skripsi dia lebih sedetail mungkin kita harus menjelaskan. Skripsi itu apa, sampulnya bagaimana, pengesahan, kata pengantar, daftar isi. Kalau nggak teman-teman penelitiannya kualitatif, tidak membutuhkan data dalam bentuk data tabel. Nah, nanti teman-teman tidak membutuhkan itu kalau teman-teman penelitiannya kualitatif. Kalau penelitiannya kuanti juga, nah belum masuk di situ sebenarnya, tapi sebagai gambaran saja. Kalau di penelitian kuantitatif, teman-teman pasti membutuhkan daftar tabel. Jadi di kata pengantar, daftar isi, ada daftar tabel, kemudian lampiran-lampiran, baru yang namanya abstrak. Kita lanjut. Kemudian yang kedua itu ada pendahuluan. Setelah sampul, halaman, judul, pengesahan dan lain sebagainya, kita kembali ke bab 1. Bab 1 itu yang membahas tentang pendahuluan, ada latar belakang, perumusan masalah, topik yang teman-teman angkat itu dirumuskan. Kemudian ada pembatasan masalah, tujuan penulisan, tujuan penelitian. Di situ di pendahuluan teman-teman akan mencantum 4 item ini, ada latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, dan tujuan penelitian. Jadi teman-teman wajib adanya dalam pendahuluan itu ada latar belakang penulisan, tujuan penelitian. Oke. Kemudian yang kedua itu ada bab 2-nya di kajian pustaka.
Kajian pustaka ini yang mencakup tentang semua judul yang teman-teman kaji literatur juga, seperti makalah tadi ada kaji literaturnya, paparan tentang teori-teori yang teman-teman ambil. Oke, kemudian ada namanya kerangka berpikir. Nanti kerangka berpikir ini teman-teman bisa cari studi literatur teman-teman, maksudnya misalkan teman-teman melakukan penelitian, ada penelitian yang pernah melakukan penelitian yang seperti judulnya teman-teman, nah bisa dicantumkan di dalam kerangka berpikir. Misalnya contoh upaya peningkatan prestasi belajar siswa dengan menggunakan metode jigsaw terhadap hasil belajar siswa kelas 4, contoh seperti itu. Nah, sebelum itu teman-teman mengambil judul itu, sebelum teman-teman mengambil judul itu ada yang melakukan penelitian sebelumnya. Nah, itu masuk di kerangka berpikir. Kemudian, nah itu termasuk di dalam penelitian terdahulu. Nah, metodologi penelitian, nah ini yang agak bagaimana ya? Yang agak susah teman-teman menentukan. Jika memilih metodologi kuantitatif, teman-teman akan dihadapkan dengan perhitungan. Seperti contoh pengaruh penggunaan media sosial terhadap peningkatan prestasi belajar. Nah, kalau yang ada pengaruh-pengaruh begitu, mereka akan dihadapkan dengan penelitian yang namanya metode kuantitatif. Dia akan dihadapkan dengan metode kuantitatif. Kemudian yang kedua itu ada metode kualitatif. Kualitatif ini kemampuan kita beranalisis, kemampuan kita melakukan analisis terhadap masalah yang kita angkat atau topik yang kita angkat. Jadi teman-teman hanya bisa mempertahankan hasil data fakta yang teman-teman ambil dari sekolah misalnya atau dari tempat lain. Ini teman-teman akan mempertahankannya di hadapan penguji. Nanti di penguji itu biasanya kalau latar belakang kajian pustaka itu bukan menjadi persoalan untuk penguji. Yang menjadi persoalan penguji itu ada di bab 3, metodologi penelitian. Metode apa yang kalian gunakan? Bagaimana cara melakukannya? Siapa yang mengambil data? Dengan cara apa mengambil data? Di situ ada di metode penelitian. Kalau selama saya menempuh pendidikan S1, S2 di Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian di STKIP Bima, teman-teman sudah pasti tahu STKIP Bima. Selama itu saya melakukan penelitian, kemudian dihadapkan dengan penguji-penguji yang luar biasa. Yang ditanyakan itu bukan apa judulnya, apa isi makalah bab 1 bab 2, tidak. Yang mereka tanyakan itu metode apa yang kalian gunakan untuk mengambil data. Kalau metodenya cuma kualitatif, lalu bagaimana cara mengambil data itu, dengan cara apa? Nanti teman-teman akan dihadapkan dengan seperti itu. Tapi bukan berarti teman-teman tidak bisa. Teman-teman semuanya pasti bisa. Itu masalah kemauan dan keinginan. Kalau teman-teman hanya skripsi saya nanti suruh buat ini saja, skripsi saya nanti buat dosen saja, skripsi saya nanti ada teman saya yang bisa yang ini yang itu. Gak boleh seperti itu. Kalau dari semester 1 saja teman-teman sudah belajar penulisan karya ilmiah, lah kenapa harus suruh orang untuk membuat? Kalau kalian bisa, kalau teman-teman bisa, kenapa harus orang? Jadi begitu teman-teman ya. Jadi kalau untuk masalah penulisan karya ilmiah, kalian belajar, gak boleh suruh orang, belajar menulis sendiri. Mulai dari hal-hal yang kecil, contoh tadi pembuatan makalah. Pembuatan makalah itu sangat sebagai melatih teman-teman untuk menulis. Tadi kemudian ada metode Mitch Method. Nah, metode ini yang saya gunakan pada saat saya menempuh pendidikan S2. Metode Mitch Method, di mana saya menggabungkan antara metode kuantitatif dengan kualitatif. Saya menggabungkan antara data dengan apa? Kayaknya Mbak yang belum sudah pernah dengar metode Mitch Method ya? Oh, belajar, alhamdulillah. Ada yang namanya metode Mitch Method, menggabungkan kedua. Nah, itu kan sudah ada gambaran, Mbak ya. Sudah ada gambaran, jadi saya harus
Melakukan penelitian sendiri, nggak boleh dibantu, boleh dibantu oleh dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu tugasnya mengarahkan dan menyampaikan sesuatu hal-hal yang misalnya tidak sesuai. Gitu, metode Mixmeter, kembali lagi ya, metode Mixmeter itu adalah metode yang menggabungkan antara metode kuanti dengan kuali. Antara data dengan analisis kita. Kemudian yang keempat itu ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan itu luapan dari latar belakang kajian pustaka dan metodologi penelitian, gabungan dari tiga ini, dari pendahuluan, kajian pustaka dan metodologi. Itu adalah hasil dan pembahasannya. Nanti di pembahasan teman-teman akan mencantumkan semua data yang pernah teman-teman dapatkan. Misalkan teman-teman melakukan penelitian seperti upaya peningkatan prestasi belajar. Nah, di bab 4 itu prestasi belajar yang bagaimana yang telah ditingkatkan, yang itu dibahas di bab 4 di pembahasan, hasil dan pembahasan. Prestasi belajar apakah meningkat dengan menggunakan metode itu atau malah semakin menurun dengan menggunakan metode itu. Kemudian ada kesimpulan. Oke, terakhir kesimpulan. Kesimpulan ini mencakup seperti makalah tadi, kesimpulan ini mencakup seluruh pembahasan dari bab 1 sampai bab 4, bab terakhir. Kemudian ada saran dan masukan. Saran ini bisa saran dari dosen, bisa diterima, saran dari teman-teman sejawat bisa, saran dari mahasiswa juga bisa. Tidak bisa cantumkan di sini. Kemudian yang terakhir itu ada Dakpus. Dakpus itu namanya daftar pustaka. Nanti teman-teman insya Allah kita akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara menggunakan Dakpus yang baik. Kita akan menggunakan aplikasi namanya Mendeley, insya Allah nanti ada pelatihan selanjutnya. Berhubung sudah diingatkan bahwa waktunya telah berakhir. Ada hadis yang mengatakan bahwa teman-teman bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi semua muslim, bukan menuntut ilmu agama saja. Berarti kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. So, teman-teman bisa baca itu. Menulis merupakan kegiatan yang menyenangkan. Coba aja teman-teman menulis. Pasti teman-teman akan merasakan, wah, menulis itu memang enak. Sebenarnya banyak kayak ini saya share di sini karena saya bagian dari penulisan. Oke, tapi tidak apa-apa karena sudah diingatkan oleh Pak Moderator yang baik hati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sofia Samratulangi, Magister Pendidikan, yang sudah memberikan beberapa materi keilmuan tentang dasar-dasar penulisan karya tulis ilmiah dan sistematika penulisannya ya. Ada beberapa kesimpulan yang saya petik tadi. Yang pertama adalah perbedaan makalah dan skripsi ya. Sedangkan makalah tadi adalah yang membuat pikiran dan topik-topik tertentu dalam hal tugas individu. Sedangkan skripsi tadi lebih ke dalam, yang secara struktur karya tulis ilmiahnya itu ditulis dan dicari judul oleh mahasiswa itu sendiri sebagai syarat untuk menempuh sarjananya di bangku kuliah. Itu yang memang perbedaan yang fundamental tadi. Terus tadi ada beberapa hal juga yang saya simpulkan tadi, saudara-saudara mahasiswa, tentang sistematika penulisan KTI-nya tadi. Yang untuk skripsinya itu ada sampul tadi ya. Sampul itu terdiri dari halaman judul ya, terus halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi begitu. Terus cover juga. Nah, pendahuluan sampai dengan metodologi, terus hasil pembahasan dan kesimpulan sampai dengan daftar pustaka. Itu memang struktur-struktur secara akademik, secara nasional, susunan pada skripsi. Baik, agar lebih semangatnya diskusi atau pelatihan KTI di gelombang ketiga pada hari ini, baik, saya moderator akan membuka 3 pertanyaan di segmen pertama untuk tentang judul yang digagas atau dipaparkan oleh pemateri atau narasumber tadi.
tentang sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Jadi masih ada yang belum paham, silakan berikan pertanyaan karena waktu terus berjalan. Oleh sebab itu 3 segmen pertama dulu. Untuk pertanyaannya harus dikenalkan diri, jurusan, alamat, dan semester berapa di perguruan tinggi STAI maupun STIP. Baik, yang pertama silakan untuk. Oke, silakan maju ke depan aja. Di depan sini. Ya, silakan. Jangan lupa nama ya, alamat, jurusan, dan semester. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herjino, asal Desa Taropo, Kecamatan Kilo, dan jurusan saya Pendidikan Agama Islam. Semester 1. Baik, yang ingin saya tanyakan adalah kaitannya perbedaan antara makalah dan skripsi. Jadi seperti ini ya. Kalau kita membuat sebuah makalah, itu otomatis halaman dan banyaknya isi pembahasan tersebut kan tergantung dari kita sendiri. Akan tetapi jika kita membuat skripsi itu bagaimana pembahasannya, apakah ditargetkan halamannya tersebut atau gimana? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Herjino ya. Herjino. Oke, baik. Berikan upload dulu buat Herjino. Ya, semangat. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ada beberapa pertanyaan dan kita lanjutkan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, siapa? Yang dari jurusan lain atau perempuan? Silakan. Ya, oke, silakan. Ahwat, saudari. Ya. Oke. Oh, di Villa. Monggo di depan berikan pertanyaan dan perkenalan dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfia Mardiani, jurusan PAI semester 5, alamat Desa Ranggo. Baik, di sini yang ingin saya tanyakan bahwasanya ketika nanti karena ini kan sudah semester 5 ya Bu ya. Jadi kita mulai dari sekarang sudah mempersiapkan untuk menyusun bagaimana caranya menyusun skripsi yang baik dan benar. Nah, sebelum kita masuk ke skripsi kan ada judul dulu tuh yang harus kita siapkan. Nah, bagaimana caranya kita menentukan judul dulu dalam melakukan penelitian yang disebut ke dalam skripsi tersebut. Dan yang kedua, tadi dijelaskan kayaknya saya kurang mengerti dan kurang jelas dalam penulisan makalahnya. Nah, yang tadi kan cuman saya grogi ya. Oke, kalau dalam makalah itu kan terdiri dari judul, terus yang kedua latar belakang, dan ketiga pembahasan. Tetapi di sini ketika deskripsi itu ada yang namanya pendahuluan. Nah, adakah bagian pendahuluan ini yang mungkin terselip ke dalam latar belakang? Apakah latar belakang itu saja yang harus dijelaskan atau masih ada bagian-bagian tertentu lagi dalam latar belakangnya? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ulfia dari Ranggo. Iya. Oh, ya. Berarti Ulfi semester 5 sekarang ya? Iya. Oke, luar biasa. Jadi beruntung sekali sudah ikut kegiatan ini. Oke, baik, kita batasi dulu, 2 dulu ya. Atau ada lagi? 1 orang? 3? Oke, kita cukup 2 dulu. Baik, yang pertama tadi Herjiano yang dari Taropo yang bertanya tentang perbedaan makalah dan skripsi. Ibu Sofia, apakah jumlah halaman skripsi dan makalah itu menjadi perbedaan dan dibatasi jumlah halaman skripsi berapa, makalah berapa? Itu yang pertama tadi. Terus yang dari saudari Ulfia Ahmad Yani. Oke, dari Ranggo semester 5. Beliau bagaimana mempersiapkan untuk menyusun skripsi itu? Jadi menentukan judul itu harus penelitian dulu atau sebelum penelitian, begitu ya?
Dan apakah latar belakang itu juga termasuk bagian daripada pendahuluan dan lain-lain? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya, kita serahkan kepada narasumber untuk bisa menjawab. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Siapa tadi yang pertama? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Herjino. Pertanyaannya bagus, sangat bagus. Adakah pembatasan penulisan dalam makalah dan skripsi? Kemudian kalaupun ada, seberapa banyak makalah dibuat dan seberapa banyak target dalam skripsi? Kalau dalam makalah tidak boleh lebih dari 30 halaman. Itu kalau makalah. Makalah itu tidak boleh terlalu banyak karena dia hanya sebatas studi literatur yang dosen tugaskan kepada teman-teman. Nanti kalaupun ada makalah yang jumlahnya lebih banyak, nanti akan tidak istilahnya akan tidak terbahas semuanya. Karena kenapa? Dalam makalah itu hanya membahas tentang pengertian, tentang apa yang teman-teman, misalnya tentang motivasi belajar, contohnya contoh-contoh motivasi belajar. Jadi di dalam makalah itu tidak boleh lebih dari 30 halaman. Kalau sistematika penulisan skripsi, tesis, dan disertasi, kalau sistematikanya dia di Universitas Muhammadiyah Malang, dia hanya mencakup 26 lembar saja untuk tesis. Ibu tesisnya kemarin 24 dengan dakpusnya, 26 dengan dakpusnya. Segitu saja, saking dipersempitnya. Yang dibahas itu bagian-bagian inti yang ibu teliti. Jadi kalau skripsinya sampai 200 halaman, siapa yang mau baca sebanyak itu? Siapa yang mau baca sebanyak itu? Gak ada yang mau jamin. Teman-teman pun yang punya skripsi gak akan baca sebanyak itu. Jadi kalau dalam penulisan skripsi sesuai standar nasional saja, dia tidak boleh lebih dari 100 halaman. Sesuai standar nasional. Standar nasionalnya dia tidak boleh lebih dari 100 halaman. Kalau tergantung dari kampus masing-masing. Kampus kalau tempat kita, tempat ibu dulu di Muhammadiyah Malang hanya 26 lembar. Proposal skripsi, proposal tesisnya cuma 9 lembar. Isinya cuma karena proposal itu hanya usulan untuk penelitian. Jadi isinya cuma daftar pusaka, isinya pendahuluan atau latar belakang itu tadi. Latar belakang tidak ada pembahasan. Jadi hanya 9 lembar saja. Jadi kalau makalah sebaiknya dipersempit saja, jangan terlalu banyak-banyak pembahasannya. Asal teman-teman mengerti dan paham makalahnya membahas tentang apa. Percuma banyak isinya kemudian tidak mengerti apa itu isinya. Banyak isinya tapi nggak ngerti apa yang dibahas dalam makalah itu. Jadi seperti itu, Mas, bisa dimengerti. Oke. Kembali ke pertanyaannya si Ufia. Namanya bagus, agak susah, sama seperti nama saya, susah disebut. Gak ada yang bisa sebut nama saya. Tulisan nama saya gak ada yang benar, selalu salah. Oke. Saya akan menjelaskan kepada Ufia bagaimana cara menentukan. Tadi dipertanyakan apakah penelitian dulu apa judul dulu. Sama halnya dengan teman-teman, kuliah dulu apa menulis dulu jadwal. Ayo. Nah, bagaimana kalian tahu kalau di hari ini ada kuliah? Nah, itu berarti menulis judul dulu baru melakukan kuliah. Baru melakukan penelitian. Jadi teman-teman, bagaimana cara menentukan judul? Ini akan Ibu share sedikit. Kalau menentukan judul itu teman-teman bisa cari fenomena yang milenial. Fenomena yang terjadi di sekitaran teman-teman. Tidak seharusnya yang pendidikan harus di pendidikan, tidak. Teman-teman bisa ambil judul-judul yang milenial yang berkaitan dengan sosial. Contohnya tadi ada kejadian-kejadian tengah kita rasakan seperti ini, kita bisa jadikan judul skripsi. Contohnya tadi itu bagaimana penggunaan bagaimana penggunaan gadget terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 5, contoh seperti itu. Jadi teman-teman harus wajib menentukan judul dulu baru melakukan penelitian.
Jadi tidak mungkin melakukan penelitian tanpa menentukan judul. Oke, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua pertanyaan itu tentang latar belakang dengan pendahuluan. Latar belakang itu namanya sistematika penulisan. Di sistematika penulisan itu ada yang namanya sistematikanya ya, susunannya. Susunannya itu ada namanya daftar sampul. Kemudian bab satunya itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu yang poin A-nya itu adalah latar belakang. Latar belakang terhadap apa yang teman-teman tulis itu tadi. Jadi seperti itu. Sudah dipahami? Thomas. Oke, baik ya. Terima kasih. Itu tadi beberapa jawaban yang sudah dipaparkan oleh narasumber. Apa ada sanggahan, saudari Ufia? Ada tanggapan? Begitu juga saudara Herjiano, ya? Ada tanggapan daripada jawaban yang dipaparkan oleh narasumber tadi? Ya, ya silakan. Terima kasih untuk sebenarnya. Jadi seperti katanya dengan penulisan skripsi tadi kan yang saya sampaikan juga banyak pembatasan apakah halaman ini ditentukan oleh pihak dosen itu sendiri atau kita sendiri yang menentukannya. Terus banyak sedikitnya itu kira-kira seberapa mungkin. Selama teman-teman sudah berapa kali menulis sekali. Dosennya ada kasih harus menulis sampai berapa lembar atau berapa lama? Kalau makalah itu kemarin berapa 15 harus di atas 5 lembar. 5 lembar itu pembahasannya. Itu pembahasannya 5 lembar. Jadi gini teman-teman, kalau yang namanya penulisan makalah, itu dia kita serahkan kepada pembimbing masing-masing. Jadi dia tidak ada menentukan, cuman kalau lebih dari 30 halaman atau 40-50 halaman itu bukan makalah namanya. Terlalu banyak yang harus teman-teman bahas, apalagi cuman berdua dan bertiga. Jadi seperti itu. Kalau untuk pembatasan jumlah target itu, kalau dari sistem nasionalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang sistematika penulisan skripsi, tesis dan disertasi, dia tidak boleh lebih dari 100 halaman. Kalau kita mengacu pada sistematika yang sebenarnya. Tapi kalau untuk penulisan makalah, teman-teman mau 100 lembar disuruh dosen itu terserah. Itu karena tugas dari dosen, bukan sistematika nasionalnya. Jadi kalau membahas makalah, kalian teman-teman bisa ke dosennya masing-masing sistematika penulisannya. Ada dosen yang menyuruh kalau menulis makalah nggak boleh lebih dari 10 lembar. Ada dosen yang menyuruh kalau menulis makalah tidak boleh lebih dari 20 lembar. Ada. Itu tergantung dari dosen masing-masing. Oke, sudah? Sudah ya? Kayaknya masih ada yang menjaga. Ufia gimana Ufia? Silakan. Masih ditanggapi? Belum? Sebenarnya sudah terjawab tadi, cuman ingin meluruskan saja bahwasanya pertanyaan saya yang pertama tadi bukan akhirnya kita menentukan judul dulu baru penelitian kan. Maksud saya di sini tadi sudah dijelaskan sama Ibu bagaimana caranya kita menentukan judul. Seperti itu. Ini itu saja, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik ya. Udah pas ya? Oke, memang kalau kita belum mengeluarkan panduan akademik akan menjadi pro dan kontra. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dalam waktu dekat teman-teman pengurus di Alamin maupun di STI ini agar bisa membuatkan sebuah buku panduan akademik begitu ya. Jadi supaya akan dikontribusi atau didistribusikan kepada mahasiswa sehingga para mahasiswa bisa melihat buku panduan tersebut gitu ya. Kita doakan. Nah, seperti itulah juga kita mengadakan KTI ini saudara-saudara mahasiswa agar bisa terlahir yang namanya buku panduan itu. Seperti itu supaya tidak ada kalau makalah berapa halaman, kalau skripsi maksimal berapa halaman gitu ya. Sehingga tidak, karena dosen kan beda-beda ya. Tapi kalau kita ikuti panduan akademik perguruan tingginya, maka akan satu jalan gitu maksudnya, satu panduan seperti itu ya. Baik ya.
Untuk sesi pertama sudah selesai. Apakah ada mahasiswa lain yang ingin bertanya? Oke, silakan di depan. Ya. Segmen kedua ya. Singkat, keras. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada pihak kampus yang telah mengadakan pelatihan karya tulis ilmiah ini, karena di sini banyak sekali pengetahuan yang belum kami ketahui, jadi lewat kesempatan ini kami mendapatkan ilmunya. Baiklah, langsung saja saya ke konteksnya, bahwa yang kita bahas pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan makalah dan skripsi. Tentu saja makalah itu judulnya itu yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa. Sementara skripsi itu adalah yang menentukan judul penelitian dan sebagainya adalah mahasiswa itu sendiri. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana ketika penentuan judul yang ditentukan oleh mahasiswa itu sama dengan mahasiswa yang lainnya, apakah itu terjadi kesulitan dalam menyusun skripsi itu bagi mahasiswa itu sendiri? Baik, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Saudari Sri Wahyuningsih ya, jurusan KPI semester 1. Baik, yang kedua, biar tidak satu. Ini segmen terakhir loh, karena kita akan istirahat sejenak. Gimana? Oke, satu aja, sudah ada. Oke, baik. Tadi pertanyaannya Ibu narasumber dari Sri itu adalah penentuan judul skripsi yang sama dengan mahasiswa lain. Apakah ini akan jadi permasalahan atau bagaimana? Nah, siapa yang harus menjadi teguran atau rubah atau gimana jalan keluarnya? Solusi terbaik lah seperti itu ya. Wah, ini udah semester 1 udah mau ngomong-ngomong skripsi ya. Hebat ya, supaya semangat, tepuk tangan dulu dong. Jadi karena ini semester 1 udah mau ngomong skripsi, dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa terus lebih fokus kuliahnya sehingga bisa cepat selesai ya, seperti itu. Silakan Ibu narasumber. Thank you Pak Moderator. Pertanyaannya bagus. Pertanyaan tentang jika ada teman yang melakukan penelitian dengan judul yang sama. Jadi kita tentukan teman itu temannya siapa dulu. Dia ngambil sekolah di mana. Oke. Kalau sekolahnya berbeda, bisa aja judulnya sama. Nanti kan hasil penelitiannya tetap beda, karena sekolahnya beda, nama sekolahnya beda, jumlah siswanya berbeda, kemudian jenis apa yang mereka gunakan. Kalau siapa namanya Ibu Sri, kalau Mbak Sri ngambil judulnya tentang penelitian dengan menggunakan metode Kuanti, terus temannya menggunakan metode Kuali, otomatis akan berbeda. Apalagi menggunakan mixed method, menggabungkan kedua metode itu. So, jadi teman-teman nggak harus khawatir. Dulu saya waktu S1, teman-teman banyak sekali yang menggunakan judul yang sama dengan saya. Namun saya membedakannya antara hasil belajar dengan prestasi. Contoh seperti ini, upaya peningkatan prestasi belajar dengan menggunakan metode Jigsaw. Kemudian hasil belajar siswa dengan menggunakan metode Jigsaw. Dari situ saja kita sudah bisa melihat. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk judul yang sama, asalkan tidak satu sekolah. Kalau satu sekolah judul yang sama, metode yang sama itu namanya berkelompok, bukan per individu, bukan skripsi. Itu namanya artikel tugas bersama. Jadi yang namanya judul yang sama, kalau judul yang sama, sekolah yang berbeda dengan metode yang berbeda, orang yang berbeda, cara pandang orang berbeda, kepala sekolah yang berbeda, itu tidak menjadi masalah. Oke. Kalau menurut saya, bukan menurut saya, benar, sepertinya harus begitu. Oke. Terima kasih, itu aja. Oke, sudah jelas, Saudara Sri? Oke, luar biasa. Baik, terima kasih, dan tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, sekian beberapa diskusi ilmiah yang sudah kita lakukan. Tapi ada tambahan satu lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah? Baik. Nah, karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 10:15 ya. Ini harusnya kita udah istirahat karena udah memang masuk materi kedua. Jadi sebagai moderator saya tutup dulu ya untuk materi pertama hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, barang Pak Fahmi, itu Pak Fahmi. Ya saya mau jurusan Pak. Iya nih. Iya, dia Bu. Dan baru itu Pak Fahmi. Jana ada mata kuliah apa Jana? Kuliah kan? PPA kan ya? Berarti besok tuh ada kuliah yang kelima kali kuliah apa? Apa yang asing? Kemarin ikut ospek kan ya? Jadi MC. Tadi kayaknya pernah dengar apa MC? Tutupan. Sebenarnya bahas masalah begini, ibu nggak boleh hapus sebentar. Iya. Tadi kalau makalah itu cuma makalah, tapi kan dikasih sekarang harus itu. Iya. Nggak boleh sebentar dia ini ada judulnya, tambahkan judulnya, ada contoh metodenya. Ini kan cuma sekarang Kalau cuma itu enggak ini. Kalau satu-satu sebenarnya bahas pendahuluan kali ini, besok lagi pembahasan, besok lagi kesimpulan. tapi mungkin ada lagi Waktunya enggak gitu. Jadi secara umum saja. coba satu masa itu materi aja sih ya, saya materi yang Harusnya seperti itu. jadi kayaknya ada karaoke untuk Ya kan masih bingung jadi mengenal satu itu yang kayak gimana cara buatnya kan itu harusnya kan. penasaran. Atau pengantar itu bagaimana kata yang bagus itu sebagai pengantar. Mudah-mudahan ada lagi Insya Allah kita. Karena kebanyakan itu jangan sampai kita menyuruh orang untuk menulis. Banyak ibu-ibu baca ibu-ibu yang buat ini kalau kayaknya orang atau bagian yang mudah-mudah dosen sebagainya jadi untuk tidak karena waktu ada pada tapi maksudnya teman-teman yang masih muda ini ya iya kita mau
Nah, jadi baru izin. Lalu dipakai saya itu ya. Dia kuliahkan untuk sampai nama saya kalau tadi pertemuan. Iya kan? Bisa apa ya? Iya, Bisa tuh. Jadi karena kemarin mata kuliah kita ada satu pertemuan ini. Oke, sampai minggu depan. Akhir selesai dari minggu depan aja masih makai lagi.